Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Brand China lagi yang datang ke Indonesia, tapi ini bukan sembarang brand China karena ini adalah sebenarnya merek yang menghadirkan mobil listrik flagship di negara asalnya. Dan ini dia Zeekr dan Model X. Sebenarnya mereka langsung meluncurkan dua model sekaligus di Indonesia, yaitu Zeekr X dan di sebelah sana ada Zeekr 09. Tapi pada video ini kami akan berfokus pada Zeekr X yang memiliki paras sangat keren, sangat sporty, dan juga desain yang benar-benar out of the box, serta fitur-fiturnya pun, wah ini luar biasa. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fitur yang ditawarkan, bagaimana kehebatannya, berapa tenaganya, dan lain-lainnya, ikuti terus video ini. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu siapa itu Zeekr. Mungkin bagi yang belum tahu, saya akan jelaskan sedikit. Ya, Zeekr adalah sub-brand dari Geely China, tapi memang mereka itu fokusnya ke mobil listrik yang lebih premium. Dan Geely itu punya beberapa sub-brand lagi sebenarnya di bawahnya, seperti Livan yang nantinya akan hadir sebagai merek Aletra di Indonesia. Oke, kemudian Zeekr, Geely itu bekerja sama dengan banyak sekali brand yang dari mancanegara, seperti salah satunya adalah Smart, kemudian ada juga Volvo. Nah, Zeekr X ini dia merupakan crossover SUV bisa dikatakan, dan dia jadi satu platformnya dengan berbagai model yang sudah existing duluan di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Mereka adalah Volvo iX30 dan juga Smart #3 yang menggunakan platform sama, yaitu SEA, platform yang dikembangkan oleh Geely bersama dengan Volvo. Ya, di antara model Zeekr lainnya, Zeekr X ini diklaim memiliki desain yang paling benar-benar out of the box, benar-benar semua yang ada di kepala dari desainer itu diletakkan di mobil ini. Dan memang terjadi di mobil ini, bisa dilihat ini desainnya keren, futuristik, out of the box, tidak biasa ditemukan di mobil, tapi tidak begitu nyeleneh gitu. Jadi bisa dilihat untuk bagian depannya seperti ini attention to detailnya sangat-sangat menarik. Misalkan ini seperti lampu daytime running light ini, jadi dia menggunakan aksen black piano di bagian sini, di tengahnya ada LED-nya. Nah, menariknya adalah LED-nya ini antara bagian sini, dan bagian sini itu tidak menyambung sama sekali. Jadi ini benar-benar aksen yang terpisah. Kemudian lampunya itu kecil sebenarnya di bagian sini nih, ada lampu, tapi penerangannya sangat luar biasa. Kemudian ya sebagai mobil listrik dia tidak ada lubang angin ada, tapi di bagian sini. Dan sini ada sensor, ini untuk fitur radar ADAS ya. Kemudian wah desainnya ini benar-benar keren sekali ya, benar-benar sporty dapat, kemudian stylishnya dapat, dan ya benar-benar kayak sebuah mobil listrik yang performance gitu ya. Oke, kita lihat apa yang dibalik sini nih, kap motor listriknya. Kemudian nih bisa kita lihat untuk dibalik kap motornya, dia masih ada space untuk menyimpan barang. Bisa nyimpan apa? Kunci mobil, handphone, ya bisa apa lagi sih sebenarnya, bisa banyak. Cuman tidak terlalu besar memang. Dan yang di sebelah saya ini merupakan varian yang all wheel drive. Jadi
Zeekr X akan hadir dalam 2 varian di Indonesia, yaitu varian rear wheel drive atau single motor yang RWD dan juga AWD. Nah, yang ini AWD, jadi dia dual motor dan tenaganya pun besar. Keseluruhan tenaga motor listriknya antara bagian depan dan bagian belakang itu mencapai 422 horsepower serta torsi 543 Newton meter. Wow, besar sekali. Tapi memang dia tidak sebesar BYD Seal. Tapi klaimnya Zeekr, mobil ini sanggup berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,85 detik, yang artinya selisih hanya 0,05 detik dibandingkan BYD Seal yang tenaganya jauh lebih besar dibandingkan mobil ini. Oke, untuk baterai dia memiliki kapasitas 66 kWh. Untuk daya jelajahnya itu untuk versi rear wheel drive itu mencapai 510 km dan untuk versi all wheel drive itu mencapai 470 km, tapi berdasarkan metode NEDC bukan WLTP. WLTP ya biasanya sih lebih kecil, tapi paling di 420 atau 4,5 lah ya, masih make sense lah. Karena baterai juga nggak besar, dia di 66 kWh. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan bagian sampingnya ini sejujurnya adalah bagian yang saya sangat suka dari mobil ini. Ini keren, sleek. Kemudian perpaduan desainnya tuh ada lancipnya dikit, kemudian sisanya tuh membulat. Antar panel tuh keren sekali. Aduh, ini desainnya benar-benar out of the box, tapi nggak nyeleneh gitu dan sangat bisa diterima. Kemudian desainnya juga original, jadi bukan menyontek dari mobil lain. Ini benar-benar desain yang sepenuhnya original dan baru. Kemudian bagian over fender ya, dia menggunakan warna hitam seperti ini, tapi dia bukan hitam doff seperti SUV yang lebih ke arah maskulin. Ini lebih ke arah SUV yang modern. Kemudian bannya kita lihat, dia menggunakan diameter ring 19 inci yang dibalut dengan ban 235/50 ring 19. Tidak ada perbedaan profil ban dan velg antara bagian depan dan bagian belakang karena ini merupakan versi all-wheel drive ya. Jadi ya udah gini aja. Kemudian bagian sampingnya ini dia menggunakan warna two tone, warna hitam di bagian atas, kemudian glass roof untuk bagian atapnya dan bagian bawahnya warna bodinya. Oke, kemudian spion dia bezel-less. Jadi nggak ada bezel deh kalau dilihat. Kemudian ketika Anda menggerakkan atau mengatur spionnya, itu bukan kaca dalamnya lagi yang bergerak, tapi the whole spion itu yang akan bergerak. Sama dengan Volvo EX30 sebenarnya. Dan ada juga fitur menarik dari mobil ini, tapi bukan di bagian kiri, kita pindah dulu ke bagian kanannya. Jadi, nih, di sini handle seperti ini. Dia bukan menggunakan tombol yang di bagian dalam, tapi dia menggunakan sensor gesture. Jadi, Anda tinggal meletakkan tangan Anda di sini tuh akan kebuka. Keren banget ya. Kemudian nih, desainnya frameless, dan keempat-empatnya frameless ya pintunya. Oke. Nah, di sini ini dia menggunakan NFC card seperti ini nih, bisa dilihat. Ada key fob, tapi lebih keren sebenarnya pakai NFC card seperti ini. Kemudian untuk mengunci mobilnya, Anda tinggal tap di bagian sini. Nah, dia menggunakan handle model capacitive retractable seperti ini. Kemudian kita dibuka nih. Tuh, dia buka lagi dan ada ini nih. Welcome logo di bagian sini, welcome light. Dan ini Zeekr mengklaim bahwa dia definition itu sama dengan sebuah Apple Watch. Jadi sangat tajam dan dia sebenarnya juga bisa menampilkan beberapa informasi. Jadi nggak sekedar icon seperti ini, nggak sekedar gambar seperti ini. Ketika misalkan mobil ini di charge, nah dia akan menampilkan state of charge-nya. Jadi berapa persen, berapa lama lagi. Kemudian ketika Anda menggunakan race mode, nanti kita akan jelaskan di dalam. Nah, dia akan ada tulisan itu, race mode atau theater mode, dia akan muncul di bagian sini nih. Ini keren banget. Dan ketika tidak menyala, ini jadi seperti satu gitu. Dengan bagian pilarnya menyaru dengan warna black pianonya, jadi nggak kelihatan ada layar di sini. Keren banget deh. Ya udah kita kunci lagi coba. Wah, ini bener-bener canggih banget nih mobilnya. Nah, udah nggak bisa dibuka sekarang nih. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini bisa lihat nih. Tuh. Seperti ini lekukannya, dan yang menarik adalah kalau biasanya mobil itu menggunakan karet kaca di bagian sisi kacanya sini ya, agar tidak masuk air, agar tidak masuk kotoran gitu ya.
Ini sebenarnya masih menggunakan karet kaca, tapi karet kaca tersembunyi di bagian dalam. Tuh. Wow, nice, very nice car. Kemudian di sini udah ada aksen lampu nih. Nah, di sini ada lampu LED-nya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya seperti ini, memang ya ini mungkin desain yang paling nyeleneh dari mobil ini ya, karena jatuh lekukan banyak banget. Bagian sini lekukan. Kemudian lampunya juga ini sangat apa ya, nyentrik juga ya mungkin ya. Ada lampu LED di bagian sini, kemudian sini lampu lagi. Dan kalau mobil ini misalkan dinyalakan di malam hari, itu lampunya warnanya banyak banget. Bentar, ini saya contohkan ya. Ini dikunci tuh. Nah, kalau dikunci masih nggak terlalu. Kalau dibuka, tuh lampu senya di sini. Kemudian ada animasi itu. Dan ini ada emblem Zeekr di bagian sini. Kalau Anda menyalakan lampu, dia akan menyala juga, illuminate gitu loh. Kemudian, nah kamera dia juga dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Tapi tidak hanya sekedar kamera 360 derajat untuk fungsi parkir, untuk fungsi memantau bagian kiri. Nanti kita akan jelaskan juga dia bisa apa aja. Karena ini fiturnya banyak banget mobil ini. Kemudian kita buka saja bagasinya. Kapasitas bagasinya sih ya sosok lah untuk SUV crossover seperti ini masuknya di segmen nggak jauh berbeda dengan kembarannya yaitu Volvo EX30 ya kapasitas bagasinya. Tapi untuk pembukaan bagasi semua sudah elektrik untungnya. Kemudian kita buka bagian bawahnya ada apa? Tidak ada ban serep, ada tempat penyimpanan dan ini untuk biasa nih untuk menyimpan travel chargernya. Oke. Kemudian kita ke kiri dulu karena nah di sini ada tempat pengisian daya. Sudah CCS 2 standar Indonesia dan standar dunia sebenarnya ya. Hanya di China yang berbeda. AC, DC, dan untuk DC fast charging itu maksimal dia bisa menangkap daya hingga 150 kW. Angka yang nggak besar, tapi kalau untuk baterai 66 kW itu rasanya sudah sangat-sangat cukup ya. Karena ya pasti tidak akan sampai lebih dari 1 jam untuk pengisian daya sebesar itu. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia bagian interior dari Zeekr X. Dan ya ini jujur bukan tempat terbaik untuk Anda pemilik Zeekr X. Karena ini merupakan sebenarnya SUV yang emosional, yang kalau Anda beli, Anda harus mengendarai mobil ini sendiri, bukan berada di belakang. Tapi ya nggak apa-apa, kalau misalkan Anda membeli mobil ini, Anda memikirkan penumpangnya, ya coba kita lihat. Seberapa kapasitifkah mobil ini? Oke. Untuk bagian belakang bisa dilihat ini sudah saya sesuaikan posisi berkendara saya. Tinggi saya 170 cm dan kalau untuk ruang kaki masih ada celah, masih ada ruang seperti ini. Tapi memang untuk bagian kaki bawah memang tidak terlalu tersangga dengan baik. Ini agak mirip dengan Volvo EX30 untuk duduk belakangnya, tapi ini slightly better gitu. Lebih nyaman, sedikit lebih nyaman dibandingkan kembarannya yaitu EX30. Kemudian untuk headroom luas, karena dia glass roof ya, jadi dia tidak ada mekanisme penutupannya, tirainya secara vertikal. Kemudian membahas masalah atap panoramiknya ya, Zeekr sendiri memang menjelaskan bahwa dia tidak memberikan tirai manual atau penutup sama sekali, jadi benar-benar glass roof seperti ini saja. Tapi jangan khawatir karena Zeekr menjelaskan bahwa tolak panas dari kacanya ini dia tinted kan, dia di bawah 20% gitu, jadi rasanya masih cukup akal jika digunakan di iklim Indonesia. Ya, nanti kita tes saat berkendara jangka panjangnya. Kemudian untuk joknya, dia tidak bisa direbahkan lagi, hanya ada satu setelan seperti ini, benar-benar seperti ini. Kemudian ini ada armrest, seperti biasa ada 2 buah cup holder. Tapi yang saya miss adalah perpaduan warna, kemudian materialnya. Ini materialnya soft touch dan semuanya tuh berkelas gitu. Kemudian joknya juga dia jok kulit asli ya, bukan jok kulit sintetis. Kemudian perpaduan warnanya juga keren gitu. Warna krem seperti ini berpadu dengan warna marun. Keren banget. Tapi memang ya sekali lagi
jok seperti ini itu pasti gampang kotor. Jadi kalau Anda punya mobil ini harus apik menggunakannya, jangan sampai kotor. Kemudian, nah bagian tengah ini ada sedikit channel. Saya nggak tahu kenapa ada channel sedikit. Padahal ini mobil listrik ya, tapi ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu juga sebenarnya. Kemudian center konsolnya, duh, ini buat apa ya? Nggak ada apa-apa di sini. Hanya dibuka saja seperti ini dan oke, hanya itu aja. Kemudian lampu udah touch semuanya. Di sini ada gantungan nih di bagian kiri kanan. Ini kayaknya untuk coat hanger kali ya, karena dia menyebutkan bahwa hanger-hanger seperti ini yang ada di dalam Zeekr X ini bobot maksimalnya hanya 3 kilo. Jadi nggak terlalu berat. Kemudian di bagian pilar nih ada ventilasi angin, tapi memang dia tidak bisa diatur untuk secara individual. Jadi mengikuti semuanya dari depan. Oke, sudah puas membahas bagian belakangnya. Nah, kita akan jelaskan main topik dari mobil ini adalah bagian di balik lingkar kemudi karena banyak sekali fitur yang ada di mobil ini. Let's go. Dan ternyata saya salah. Ini ternyata sebenarnya untuk mekanisme penarikan. Penarikan apa? Nah, jadi ini konsol tengahnya bisa dibongkar. Sebenarnya bukan buat apa-apa sih. Cuman kayaknya ini buat maintenance gitu deh. Kalau misalkan harus membongkar baterai mungkin ya. Jadi bisa dibongkar seperti ini. Tuh. Bisa dibuka. Dan di bawah situ nggak ada apa-apa juga sebenarnya. Ya kan? Jadi mungkin ini untuk ketika maintenance baterai atau apa ini bisa dibongkar lebih gampang gitu, lebih mudah. Sayang sekali memang untuk bagian belakang dia tidak dilengkapi dengan USB slot ya. Jadi harus mengikuti bagian depan. Kita pasang lagi. Dan untuk bagian depannya ini adalah sebenarnya main topik dari mobil ini ya. Tidak hanya sekedar desain luarnya, tapi karena fitur banyak sekali di mobil ini. Dan sebelum bahas fitur, saya akan menjelaskan sedikit soal desainnya. Ya, desainnya ini benar-benar futuristik, tapi tidak berlebihan gitu. Jadi semuanya tuh terasa harmonis. Lihat di bagian dashboardnya, desainnya nggak terlalu berlebihan, simple. Tapi karena dipadukan dengan ambient light seperti ini nih, kemudian bertingkat, jadi keren. Kemudian ambient light ini juga Zeekr menyebutkan dengan nama Diamond Cube Ambient Light. Jadi bukan ambient light biasa, tapi seperti ini. Dia juga bisa diatur berbagai warna. Dan untuk warna interiornya nuansanya sama dengan bagian belakang ya, perpaduan antara warna marun seperti ini dan juga krem. Kemudian untuk instrument clusternya, dia ukurannya memang tidak besar, tapi ada banyak pengaturan yang bisa diatur di sini nih, dan juga informasi seperti AC. AC Anda tidak harus bergumam dengan bagian head unitnya karena memang sebenarnya pengaturan AC ada di sini. Tapi untuk menaikkan suhu dan menaikkan kipas misalkan bisa di bagian sini juga. Nih, bisa nih. Tuh, kipas. Kemudian juga informasi since last charge, trip distance, driving time, average consumption, total distance ada di sini. Kemudian ini untuk multimedianya. Ya, jadi udah cukup lah sebenarnya. Dan bagian kiri itu untuk pengaturan transmisinya. Kemudian ada speedometer juga dan ada range dari mobil ini sekarang ini tinggal 292 km. Oh, ini saya salah pencet tadi. Nah, oke. Nah, kita masuk ke bagian head unitnya karena ini banyak banget fiturnya. Tapi dia ada shortcut-nya untungnya ya di sini. Jadi problem dari mobil modern apalagi mobil Tiongkok ya. Itu sering banget head unitnya semua fitur itu diletakkan di head unit tapi nggak ada tombol fisik gitu. Nah, tapi di sini untuk ada shortcut seperti ini jadi lebih gampang gitu. Apa aja? Nah, untuk lampu saja, lampu headlamp tuh ada di sini nih. Off, position light, low beams, auto, rear fog light. Oke. Kemudian nih, brightness dari ini nih, brightness dari head unitnya. Kemudian ada ini bisa diatur juga timnya, bisa dark, light seperti ini putih atau auto. Kalau auto itu jadi malam dan siang akan berbeda dia membacanya ya. Kemudian head up display. Oh iya, mobil ini selain dilengkapi dengan instrument cluster, dia juga ada head up display bagian sini yang dipantulkan ke kaca dan dia ukurannya 12 inch. Dan Zeekr menyebutkan bahwa resolusinya penerangannya sangat bagus, jadi setrik apapun matahari di siang hari itu akan tetap head up display-nya memantulkan pencahayaan dengan baik. Oke, kita balik lagi ke head unitnya karena masih banyak banget ini di head unitnya. Oke. HUD adjustment, left child lock, right child lock untuk child lock belakang, kemudian ambient light bisa dinyalakan bisa dimatikan. Oh, ini untuk
custom. Kemudian fold side mirrors. Nih, dia melipat. Kemudian pengaturan spion. Nah, ketika Anda masuk sini, Anda bisa mengatur spionnya di bagian sini nih, di bagian setir kanan ini. Tuh. Tuh, lihat ya. Yang bergerak tuh bukan kaca dalamnya aja, tapi the whole spion dia berubah. Tuh, naik turun. Persis Volvo. Kemudian kita balik lagi. Nah, turn off screen. Screen cleaning. Apa ini? Clean the touchscreen with a soft cleaning. Oh, maksudnya masuk ke mode ini dan Anda bisa membersihkan. Karena memang screen seperti ini itu sangat fingerprint magnet ya. Oke, nggak jadi. Coba deh, nggak apa-apa. Pura-pura aja bersihin. Dah, nggak jadi. Kemudian auto parking assist. Nah, mobil ini juga punya fitur auto parking assist. Kemudian ada rest mode. Nah, ini tadi saya sebutkan. Itu apa? Jadi Anda bisa beristirahat di mobil ini dengan nyaman gitu. Mau berapa lama kita atur nih. Misalkan 1 menit aja deh. Oke, di sini timnya adalah force betting, jadi berada di hutan gitu ya. Kita start. Mau yang mana yang istirahat? Passenger or driver? Driver aja. Continue. Kaca ketutup. Nggak apa-apa lah. Nah, langsung deh. Ini pura-pura aja kita beristirahat. Kemudian juga ada theater mode. Nah, theater mode ini sama sebenarnya dengan race mode, tapi ini untuk versi yang kita nonton film. Jadi coba pas driver confirm. Nah, tapi ini harusnya dia terhubung dengan misalkan aplikasi semacam Netflix atau aplikasi nonton lainnya lah. Seperti ini. Nah, ini karena tidak terhubung jadi tidak ada apa-apa, tidak ada film apa-apa yang terputar di layar head unitnya. Oke. Kemudian juga pet mode, mungkin ketika Anda membawa binatang peliharaan ya. Jadi tinggal aktifin warning never use this mode to leave children alone in the car. Oke, got it. Nggak ada yang berubah apa-apa sih di sini. Mungkin suhu AC-nya juga berubah tergantung kebutuhan dari binatang peliharaan tersebut. Kemudian ada car wash mode. Ini standar lah, udah banyak di mobil-mobil modern. Jadi dia akan melipat spion, kemudian fitur radar tidak bekerja dan lain-lain, memastikan kaca tertutup. Belum sampai di situ, ini masih banyak lagi. Oh ya, sama dia juga menegaskan bahwa ini minim lag untuk layar head unit ya. Bener sih. Refresh rate luar biasa ini tuh. Keren banget ya. Kemudian masih banyak lagi, coba kita lihat apa aja di sini. Zeekr Space ini aplikasi external audio play. Nah, ini yang paling menarik, external audio play. Jadi Anda bisa merekam suara Anda selama semenit kalau nggak salah. Nah, Anda bisa ngomong dan suaranya dikeluarkan di luar mobil gitu. Tapi kita nggak akan nyoba itu. Terus juga bisa dia multimedia loudspeaking. Hei, hei, oh nggak gitu. Nah, juga dia ada berbagai suara yang bisa disiarkan gitu keluar mobil. Seperti ini, kalau misalkan Anda berebut jalan dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut mengalah. Nah, ini ada ininya nih, ada suaranya. Thanks for giving way. Tuh, jadi kalau udah dikasih jalan sama orang, tinggal mencet ini nih. Sopan banget mobilnya ya. Kemudian ada pedestrian first. Nah, ketika misalkan di zebra cross, kemudian ada orang yang berjalan gitu, ada menyeberang. Nah, Anda tinggal menekan ini, nggak usah teriak. Udah duluan aja, nggak usah gitu. Tinggal gini. Keren banget. Kemudian juga ada yield reminder. Kalau Anda nggak mau ngalah nih, ya tinggal pencet ini. Terus juga ada suara-suara berbagai macam binatang. Ada 2 doang sih, kucing dan kuda. Kemudian ada berbagai macam mobil, sports car, bicycle, dan juga traktor. Lucu banget nih mobil, banyak banget gimmicknya. Nah, kemudian light show. Nah, light show ini, jadi multimedia speakers ini dia juga bisa sebenarnya tidak hanya di dalam mobil ya. Di mobil ini Yamaha speaker itu mencapai 13 speaker yang suaranya sangat premium. Dan ketika Anda memutar musik, nah Anda bisa
menyiarkan suara tersebut keluar, nggak hanya di dalam. Seperti ini misalkan. External. Oh, ini karena link nggak nyetel apa-apa. Nah, jadi bisa bagian dalam dan bagian luar speakernya. Kemudian ada light show. Jadi seperti apa ya? Seperti Tesla Model X mungkin ya gimmicknya. Jadi misalkan kita pencet yang ini di eksternal, oke, wedding march, yang tinggal play. Nah, nanti kita akan lihat light show seperti apa dan dia akan memancarkan suara-suara juga di bagian luar. Oh ya, kaca juga aku buka ya, 50%. Dan ini kalau Bluetooth standar lah, radio, USB Music, Android Auto, Apple CarPlay standar. Tapi yang saya mau jelaskan adalah ini kameranya. Nah, kameranya tuh bisa banyak banget, ternyata bisa video, bisa foto, bisa time lapse, udah kayak smartphone ya. Luar biasa memang mobil ini. Kemudian bisa di zoom. Wah, lucu banget nih mobil. Terus, oh enggak, oke, kamera. Tapi kamera kayaknya cuma depan doang ya. Bisa diatur. Coba video deh. Video tuh dia bisa sampai 1 menit. Oke, kita balik lagi ke menu tadi. Ada apa lagi? Kamera, galeri. Nah, itu kan ada di sini galeri yang tadi. Bener-bener kayak smartphone mobil ini. Tuh. Terus coba lihat galeri, my car. Oke, my car. Nah, my car ini informasi lah. TLPS monitoring, kemudian trip option, ini range berapa dan baterai seberapa, trip statistik tuh, consumption history, maintenance nya di kilometer berapa, interval maintenance lah, standar. Kemudian navigasi, coba kita lihat apakah dia berfungsi di Indonesia. Oke, sudah berfungsi, tapi kayaknya lebih mudah menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto-nya ya. Kemudian online music, respot yang tadi sama SMS. Nah, mobil ini juga dia sudah dilengkapi dengan GSM SIM ya. Jika Anda membeli, tapi memang dia kuotanya nggak banyak menurut Zeekr. Oke. Apalagi ada di sini, ini musik. Oh, ada pendingin kursi. Tuh. Ada 3 step. Oke. Close all. Oh, itu. Ini untuk pengaturan AC. Dan kita settingan apa saja. Oh, ini kamera 360-nya nih. Seperti ini. Oke. Bisa disetting juga steering link edge, obstacle detection, dan 3D surround. Kemudian masih ada lagi, yaitu yang pengen kita lihat ini nih. Nah, pengaturan ini banyak banget juga. Auto wiper sensitivity bisa diatur, wiper service position ini ketika misalkan mau di maintenance, dia akan posisi berubah. Kemudian wireless device charging. Nah, di sini juga Anda juga bisa membuka dan menutup kaca, open all. Dia akan membuka nih kacanya nih. Ya. Langsung coba kita close all. Tuh, nutup mat-matnya dan ventilation. Ventilation tuh hanya sedikit yang terbuka. Keren banget. Charging, nah ini charging ya ini harusnya ada di setiap mobil listrik ya. Jadi mau di limit berapa baterainya ketika Anda menggunakan AC charging di rumah dan sebagainya nih. Tuh schedule trip, schedule charging. Nah, benar. Driving mode ada di sini, comfort, standard, sport, acceleration, regenerative braking, ada 2 step, ada normal dan high, power assisted steering atau itu untuk mengatur keberatan dari setirnya ya. Bisa diatur 3 step. One pedal drive-nya mau seperti apa, creep atau standstill. Creep tuh yang nggak terlalu ekstrim, standstill tuh yang benar-benar mungkin yang
ekstrim gitu ya. Kemudian auto hold semua ada di bagian sini, tidak ada lagi di bagian tombol fisik. Snow mode, ESC off, dan hill descent control. Kemudian parking brake saja ada di layarnya, bukan secara fisik. Harus dirilis seperti ini. Oh, nggak bisa. Oke, nggak masalah. Zeekr Add. Nah, ini adalah ADAS dari mobil ini. Ada banyak juga, ada lane keeping assist, lane departure warning, automatic lane change assist, intelligent adaptive cruise control, collision mitigation, front collision warning, rear collision warning, rear cross traffic alert, emergency braking, door open warning, blind spot assist, drive fatigue warning, distraction warning, overspeed warning, speed limit warning. Banyak banget. Parking assist. Nah, parking assist ini standar lah seperti mobil-mobil Eropa ya. Udah banyak seperti ini. Kemudian safety and security, ada apa aja nih? Nah, sentry mode. Oh, ini untuk merekam, fungsinya untuk merekam ketika ada orang yang mencurigakan di bagian sisi mobil. Anda tinggal mengaktifkan fitur ini dan dia akan bekerja selama kurang lebih 1 menit. Tapi kita nggak bisa peragakan karena ya nggak, ini dalam ruangan ya, bukan dalam keadaan begitu. Jadi seperti dashcam, tapi dia bekerja ketika mobil ini diparkir dan Anda agak ragu gitu, mobil ini parkirnya aman gak ya tempatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk lagi masih tadi. Nah, bisa diatur juga tuh video resolutionnya mau 720, 1080, mau berapa menit video segment durationnya. Ternyata bisa 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. Oke. Car wash mode yang tadi sama. Connect standar lah, wifi dia bisa terhubung dengan wifi, dan untuk SIM cardnya dia bisa 5G. Sound and notification, in-car sound effect. Oh, ketika mobil ini dijalankan, dia akan muncul suara artificial di bagian dalam. Dan mau seperti apa, mau di driver doang atau di belakang doang, ini bisa diatur. Kemudian speed dependent volume control, ini fitur yang berguna untuk misalkan mobil ini di kecepatan rendah dan di kecepatan tinggi, itu suara dari multimedianya akan berbeda ya. Dan ini untuk efek dari suaranya, suara multimedianya, mau yang jazz club, opera house, atau theater. Tapi nanti kita akan tes pada saat udah peminjaman jangka panjang ya. Kemudian tap sound effect. Oh, beda-beda nih. Ini untuk ketika tap layar head-unitnya suaranya akan berbeda. Kemudian chime mau yang seperti apa, ini untuk volume, ringtone, dan lainnya. Ya, kita membahas bagian lainnya karena udah banyak banget yang dibahas di layar sistem entertainmentnya yang bisa mengatur berbagai hal. Oke, kemudian kita bagian bawahnya ya. Jadi ada tempat penyimpanan seperti ini, kemudian ada USB Type-C, dan ini besar sekali dayanya ya. Yang kiri 27 watt dan yang kanan 60 watt. Ini fast charging ini untuk smartphone. Kemudian di sini nggak ada apa-apa, di bagian bawahnya ada cup holder, bisa dibuka seperti ini. Kemudian ada yang menarik. Jadi kayaknya mobil Zeekr ini dia pro terhadap smartphone Android ya. Karena kalau untuk smartphone Android, wire chargingnya ini dia bisa sampai 50 watt dayanya. Sedangkan untuk iPhone katanya hanya 7,5 watt. Jadi lama nih kalau nge-charge iPhone gini nih. Tapi keren, tempat wire chargingnya tuh keren, bisa dimasukin gini. Tuh, baru nyala deh. Kemudian bisa juga dinaikkan seperti ini. Dan smartphone-nya nggak jatuh. Keren banget. Ada lampu di sini. Kemudian ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah. Karena mobil listrik ya itu bisa memanfaatkan banyak space karena dia tidak ada channel yang untuk knalpot, untuk kopel dan sebagainya. Kemudian lihat bagian sini ada apa? Konsol tengahnya tidak ada apa-apa. Tapi ada soket 12 volt lagi di bagian sini nih. Dan masih membahas bagian tengahnya, ini ada hanger di bagian sini. Ini bukan kalau zaman dulu tuh pemantik api, bukan. Ini untuk hanger lagi. Bisa untuk belanjaan mungkin ya. Dan sama seperti bagian kiri kanan belakang ini, maksimal bobotnya hanya 3 kg. Kemudian udah cukup charge-nya. Dan untuk jok ya sama seperti bagian belakang ya, jadi materialnya itu premium. Ini bukan yang imitasi, bukan yang sintetis. Ini kulitnya bener-bener mewah lah pokoknya. Kemudian joknya model seperti ini ya, bucket. Dan untuk di sini juga ada ambient light ya, yang memendar gitu di bagian sini. Jadi tidak hanya di bagian dashboard tapi juga ada di bagian door trimnya. Untuk
mekanisme pembukaan kaca dia tuh terbalik. Jadi bukan kalau ke bawah tuh dia malah nutup, tapi untuk ke atas dia malah membuka. Ini juga ditemukan di salah satu mobil China juga, yaitu Ion Hype-Tech kayak gini. Dan juga tuas juga sama persis. Kalau Zeekr mengklaim bahwa desain ini diambil dari pesawat ya. Jadi, tapi emang desainnya keren sih. Jadi sleek dan juga minimalis. Kemudian setir dia flat top dan juga flat bottom seperti ini. Dan desainnya juga sleek juga, minimalis juga, keren. Wah, bener-bener harmonis lah antara desain setirnya, desain dashboardnya, desain instrument cluster, desain head unit dan instrument clusternya itu bener-bener sync semuanya, in sync. Dan bagaimana soal posisi berkendaranya? Oke, ini bisa diatur tentunya secara tilt dan teleskopik yang sangat fleksibel. Kemudian ini instrument clusternya dia karena menempel dengan bagian kolom setir ya, jadi dia akan mengikut gitu. Kemudian jok, dia dilengkapi dengan jok elektrik yang bisa maju mundur, tinggi turun, sandaran juga bisa diatur secara electrical. Dan dia juga memory seat yang terhubung dengan layar sistem entertainmentnya. Dan secara overall ini posisi berkendaranya, wah, benar-benar ergonomis. Kemudian untuk posisi duduk saya yang senyaman saya ini benar-benar visibilitasnya juga sangat baik karena dia desain dashboardnya tidak berlebihan gitu, tidak tinggi, rendah. Pilarnya memang sedikit besar ukurannya, tapi secara overall ini visibilitasnya luar biasa. Wah. Kemudian jika diperhatikan, Zeekr itu memang memikirkan segala aspek attention to detail. Di mana lagi? Nih, lampunya. Nah, bisa nyalakan seperti ini. Kemudian illuminationnya bisa diatur. Keren banget dan warnanya itu juga ada berapa tadi? Ada dua ya, ada putih dan juga kuning seperti ini. Dan juga untuk membuka bagian pintu Anda tinggal menekan tombol di bagian sini. But in case, kalau misalkan mobil ini aki 12 volt lemah ya ada tombol emergency, tuas emergency menurut saya di bagian bawah sini, di door trim. Nah, jadi bisa dibuka secara manual, jadi tidak perlu khawatir. Ya, secara kesimpulan, Zeekr X ini cukup berani karena dia bukan brand China entry level, dia bukan brand China biasa, tapi dia adalah brand China yang fokus ke mobil listrik dan akan menantang mobil-mobil listrik yang cenderung ke arah premium. Dan Zeekr X ini nantinya akan menantang para rivalnya langsung seperti Volvo EX30 yang merupakan kembarannya, kemudian juga Mini Cooper Countryman dan juga langsung BMW iX1. Belum ada harga yang diumumkan pada saat video ini dibuat, tapi sependengaran saya mobil ini akan dijual dengan harga kisaran ya di atas 1 miliar rupiah. Wow, itu harga yang cukup mahal karena mengingat di China mobil ini memiliki pasaran harga di range 350 sampai 500 jutaan rupiah. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Zeekr X. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.